Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pada siang hari ini ya, pelajaran kita bahasa Arab peminatan untuk kelas 12 untuk tingkat aliyah. Untuk dimaklumi, pelajaran bahasa Arab peminatan ini pembahasannya lebih banyak tentang ilmu balaghah, ilmu bayan, badi' ya, dan ilmu ma'ani. Kita langsung pada pelajaran yang pertama, ta'rif daripada ilmu balaghah. Al-balaghatu lughatan al-usulu wal intihau ilal ghayah. Al-usulu wal intihau ilal ghayati. Wastilahan wasfun lil kalami wal mutakallim. Balaghah itu istilah adalah satu sifat bagi ucapan atau kalimat atau perkataan, dan juga sifat bagi orang yang berbicara. Gambarannya ayyakunal kalamu mutabiqan li muqtada ahwalil muhatabina ma'a fasahati. Supaya kalam itu atau ucapan itu sesuai dengan keadaan orang yang dilawan bicara. Ma'a fasahatihi, dengan memperhatikan kefasihan ucapannya. Hanya di saat orang menyampaikan, contohnya menyampaikan ceramah, menyampaikan pidato, menyampaikan khitabah atau khutbah, harus sesuai dengan keadaan orang yang dilawan berbicara, dan betul-betul memperhatikan kefasihan ya bahasa Arabnya itu. Itulah yang dinamakan dengan balaghah. Sebagaimana risalah atau surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar Rum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat kepada Kaisar Rum. Di dalam surat beliau itu tertulis, faqala min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sahibir Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Romawi. Inni ad'uka ilal islami. Saya mengajakmu kepada Islam. Fa in aslamta falaka malil muslimin. Jika kau masuk Islam, maka kau mendapatkan hak sebagaimana haknya orang Islam. Wa alaika ma alaihim. Dan engkau akan dibebani apa yang dibebankan kepada umat Islam juga. Wa illam tadkhul fil islami fa'atil jizyata. Fa innallaha ta'ala yaqul fi surati at-taubati qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Perangilah, ini perintah Allah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam.
yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab tetapi mereka mengingkari kitabnya. Hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum sagirun, sehingga mereka harus membayar jizyah, ya. Harus membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, maka mereka diberikan kenyamanan atau keamanan di dalam negara Islam tersebut. Ini salah satu contoh daripada surat Rasulullah SAW yang singkat, yang padat dan sesuai dengan orang yang dikhitab di dalam surat tersebut. Selanjutnya lihat halaman 9. Ta'ammal ar-risalah as-sabiqah tulakhiz annaha qalilatul alfaz yudriku ma'naha man ladaihi ma'rifatun yasiratun bil lughatil arabiyyah. Nah, di sinilah tempat balaghahnya, ya. Renungi surat risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dan perhatikan bahwa surat itu lafaznya sedikit, singkat. Kalimatnya singkat. Dan bisa dipahami maknanya oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan bahasa Arab walaupun sedikit. Wa qad ijtama'a fiha wasfani, dan di sini ada dua sifat yang merupakan ciri khusus daripada balaghahnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu, yang pertama, al-fasahatu, ya, kefasihan dalam bahasa. Bima'na an alfazahu wadihatul ma'ani, bahwa lafaznya itu jelas maknanya. Sahlatun fin nutki, dan mudah dalam mengucapkannya, mudah diucapkan. Kalau sudah mudah diucapkan, mudah dihafal. Wa tarakibuha salimatut ta'lib, dan susunannya itu, ya, salimah, bagus, lurus, tidak ada penyusunan kalimat yang terbolak-balik, ya, seperti kalimat-kalimat syair kan dibolak-balik, ya, kadang khobarnya di depan, mudhanya di belakang, maf'ulnya di depan, fa'ilnya di belakang, begitu. Nah, di dalam risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini susunannya itu biasa. Wa muwafaqatun liqawaidin nahwi was sarfi, dan sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf. Itu yang pertama, fasahah. Fasahah dari segi makna, kemudian mudah diucapkan, susunannya bagus dan sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf. Yang kedua, munasabatuha li halil muhatabin, sesuainya kalimat itu dengan keadaan orang yang dilawan bicara. Wazalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba haula'il qaumi ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyati. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitab mereka, ya, menghitab mereka itu, kaum-kaum itu, sesuai dengan pengetahuan mereka dengan bahasa Arab. Kalau kita mengirim surat dengan bahasa Arab kepada orang asing, ya janganlah memakai bahasa-bahasa yang sulit dalam bahasa Arab. Pakai bahasa-bahasa yang sederhana, sehingga mereka mudah menerjemahkannya. Atau misalnya kita orang Arab, mau berpidato di kalangan orang yang bukan Arab, maka kita pakai bahasa yang sederhana, sehingga orang ketika menerjemahkan apa yang kita sampaikan itu mudah, ya, sesuai dengan pemahaman mereka kepada bahasa Arab. Fa'atatir risalatu qasiratan sahlatan wadihatal ma'na mura'iyatan lihalihim. Maka surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang dengan kalimat yang singkat, mudah, jelas maknanya dan menyesuaikan keadaan mereka. Berikutnya, perhatikan, ya. Wa iza kana al-kalamu fasihan munasiban aw mutabiqan li halil mukhatabina fa innahu yusamma kalaman baligha. Jika kalam itu fasih, sesuai dengan keadaan orang yang dilawan bicara,
fa innahu yusamma kalaman baligha, maka itulah yang dinamakan dengan kalam yang balaghah. Wa min huna, maka dari sini kita bisa ketahui tastati'u an tudrika ma'na qaulil Arab likulli maqamin maqalun. Setiap tempat itu ada ucapan, ada pembicaraan yang sesuai dengan tempat tersebut. Jadi kita tidak sembarangan berbicara. Kalau kita berbicara, bicaralah yang sesuai dengan keadaan. Bicaralah sesuai dengan orang yang kita lawan bicara. Kalau orangnya pintar-pintar, ya sesuaikan dengan kepintaran mereka. Tapi kalau orangnya yang biasa-biasa pemahamannya, sesuaikan juga dengan pemahaman atau tingkat pengetahuan mereka. Inilah kemudian menjadi syarat dinamakan kalam itu balaghah. Berikutnya adik-adik sekalian, kita perhatikan pada halaman berapa ini ya? Halaman 10 ada fawaid dirasatil balaghah. Faedah-faedah mempelajari ilmu balaghah. Yang pertama, fahmu ma'anil Qur'anil Karim alladhi huwa asasul balaghati wa ma'rifatu asrarih. Tujuan pertama mempelajari ilmu balaghah adalah memahami makna Al-Qur'an Al-Karim, yang merupakan dasar ilmu balaghah, dasar balaghah itu sendiri, wa ma'rifatu asrarih, dan untuk mengenal rahasia-rahasia daripada Al-Qur'an. Yang berikutnya, al-qudratu ala nutqil kalami wa tamyizur ra'i'ati minar radi'ah, yaitu kemampuan mengucapkan ucapan yang balaghah dan bisa membedakan mana kalam yang bagus, mana kalam yang tidak bagus, mana ucapan yang indah, mana ucapan yang tidak indah. Apalagi kalau seseorang itu menulis surat kepada orang yang dia cintainya, maka dia akan memakai bahasa-bahasa yang indah, yang bisa merasuk ke dalam hati orang yang membaca suratnya itu. Nah, itulah tujuan daripada mempelajari ilmu balaghah. Kemudian yang ketiga, tamannal qudratu ala ikhtiyaril kalamil munasibi lil mauqifi, yaitu keinginan, kemampuan kita untuk memilih bahasa-bahasa yang sesuai dengan tempat di mana kita berbicara. Berikutnya balaghatul kalam. Balaghahnya suatu pembicaraan. Kapan dinamakan pembicaraan itu balaghah? Kapan dinamakan ucapan itu balaghah? Kalimat itu balaghah. Mutabaqatuhu lima yaqtadihi halul khitab ma'a fasahati alfadhihi mufradiha wa tarkibiha, yaitu kesesuaian kalam itu dengan apa yang memang diinginkan oleh kondisi orang yang dilawan bicara, disertai dengan kefasihan lafaznya, baik mufradnya maupun murakkabnya. Jadi ucapannya itu fasih, ya, sesuai dengan gramatika bahasa seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan di saat kita berbicara itu. Ya. Yang berikutnya balaghatul mutakallim. Kapan dinamakan orang yang berbicara itu orangnya baligh, orangnya balaghah, begitu ya. Hiya malakatun fin nafsi yaqtadiru biha sahibuha ala ta'lifi kalamin balighin, yaitu kemampuan seseorang untuk menyampaikan ucapan-ucapan yang balaghah sehingga mudah dipahami oleh orang yang dilawan bicara. Nah, ini baru dinamakan orang yang berbicara itu memiliki kemampuan, ya, dalam menyampaikan bahasa yang baligh atau bahasa yang balaghah, seperti
bahasa kita itu ya. Kita sebut dengan balaghah. Adik-adik sekalian, para santri-santriwati yang dirahmati Allah, mungkin sebagai pendahuluan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas secara rinci satu persatu ya. Balaghah itu berapa bagiannya? Kemudian dari setiap bagian-bagian itu berapa cabang-cabangnya, dan kita akan menjelaskan dengan contoh-contohnya, terutama dari Al-Quran, kemudian dari hadis Rasulullah SAW, dan dari syair-syair para ulama. Saya kira demikian, karena ini pelajaran yang sedikit pelajaran lanjutan begitu ya. Tetapi itulah yang kita dapatkan ya, yang saya dapatkan di dalam buku Bahasa Arab Peminatan untuk kelas 3. Dan jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa bertanya langsung kepada saya pribadi, bisa di inbox atau bisa langsung di madrasah nanti apabila kita sudah masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.